Saat Shinichi Kudo masih belum menjadi Conan, saat masih SMA yang pada saat itu Shinichi sedang jaya-jayanya karena terkenal dengan julukan detektif muda SMA yang sering memecahkan beberapa kasus bersama pihak kepolisian. Wajah tampan dan kecerdasan yang sangat luar biasa. Ranmori adalah teman terdekatnya semenjak mereka masih kecil. Dia ahli seni bela diri. Meski terlihat samar tapi mereka saling menyimpan perasaan. Cuma kadang Shinichi nggak peka dan sok cuek di depan Ran. Saat ini dia sedang menebak celana dalam yang dipakai oleh Ran sehingga membuat Ran tersipu malu. Tak lama kemudian datang Sonoko, seorang wanita teman mereka berdua. Ini adalah Kogoro Mori, ayah Ran dan juga seorang detektif yang merasa tersaingi dengan adanya Shinichi yang lebih populer daripadanya. Singkat cerita, sekolah Shinichi akan mengadakan Dharma Wisata. Pada awalnya Shinichi malas untuk ikut, namun dia mendapatkan surat tantangan dari seseorang misterius yang akan menculik salah satu temannya, yang membuat Shinichi harus bisa menjaga teman-temannya. Jika tidak, maka taruhannya adalah status detektifnya. Akhirnya mau tidak mau Shinichi pun ikut acara tersebut. Dalam perjalanan terlihat orang-orang yang mencurigakan. Shinichi memperhatikan tiap-tiap orang yang mencurigakan menurutnya. Sampai-sampai saat diajak foto oleh Ran, dia seperti cuek bebek. Hehehe. Dalam kapal itu ada pengemudi kapal yang bernama Kapten Azuma, ada Minamida dan pemandu wisata Mai Nishida. Juga ada Pak Guru yang bernama Shingo. Beberapa saat kemudian ada suara jeritan seorang wanita. Shinichi pun bergegas menuju arah suara itu dan ternyata itu adalah suara Sonoko yang sedang mabuk laut. Akhirnya Sonoko pun dirawat di ruang istirahat. Dengan centilnya dia berharap Minamida untuk menemaninya, tetapi malah Ran dan Shinichi yang menemaninya. Sonoko juga diberi obat oleh Mai supaya mualnya hilang dan bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa waktu kemudian setelah Shinichi keluar dari ruangan Sonoko, dia dihampiri oleh Ran yang khawatir dengan sikapnya yang aneh. Dan tak lama setelah itu ada suara seperti ada barang atau seseorang yang menceburkan diri ke air. Semua orang yang mendengarnya panik dan Shinichi pun cepat-cepat pergi ke sana. Dan di sana ada bandok yang biasa dipakai oleh Sonoko. Shinichi pun semakin khawatir kalau Sonoko akan diculik oleh seseorang yang mengirim surat tantangan kepadanya. Setelah dilihat di kamarnya, ternyata Sonoko sudah tidak ada. Shinichi kemudian mencari-cari sesuatu, siapa tahu ada petunjuk tentang hilangnya Sonoko. Dia mencari ke sebuah ruangan bersama dengan Ran, namun semua peti yang dibuka oleh Shinichi maupun Ran tidak ada apa-apa alias kosong. Orang-orang pun dibuat gempar dengan kejadian hilangnya Sonoko. Setelah itu kapal pun berhenti dan semua orang terkait diinterogasi oleh pihak kepolisian. Shinichi yang merasa kalah dengan tantangan itu membiarkan dirinya kehujanan dengan mental yang sedikit terguncang. Saat itu datang Ran yang dengan sangat perhatian membawakan Shinichi payung. Kemudian tim yang mencari Sonoko menemukan seperangkat alat seperangkat alat perang yang diduga adalah milik penculik Sonoko. Setelah itu Shinichi mendatangi tempat kepolisian yang sedang merapatkan kasus Sonoko. Dia ingin bergabung dalam penyelidikan itu, namun oleh kepala kepolisian ditolak mentah-mentah. Kemudian Shinichi hanya menanyakan berapa jumlah tekanan tabung gas penculik yang ditemukan oleh kepolisian. Dari situ diketahui bahwa tekanannya adalah 180 dan Shinichi mulai merangkai semua petunjuk untuk mengungkap misteri penculikan Sonoko. Pak Mori yang ditelepon oleh Ran putrinya juga akan ikut andil dalam kasus ini, meskipun nantinya biasanya dia akan ribut-ribut sendiri dan mengganggu pekerjaan Shinichi. Kemudian pada suatu malam Shinichi ditelepon oleh sang penculik dan mengatakan bahwa dia akan menculik satu lagi teman Shinichi tepat pada jam 12 siang besoknya. Setelah itu Shinichi pun mencari sebuah petunjuk. Karena Ran khawatir maka dia juga menemani Shinichi untuk mencarinya. Di kapal dia menemukan bahan peledak yang digunakan oleh sang penculik untuk membuat sebuah barang jatuh ke dalam air. Di sela-sela itu Shinichi akhirnya mengaku kepada Ran bahwa sebenarnya dia mendapatkan surat tantangan oleh seseorang hingga menyebabkan Sonoko diculik. Ran pun sedikit marah kepada Shinichi, namun setelah dijelaskan bahwa jika dibiarkan maka akan menjadi lebih buruk lagi, Ran pun mulai mengerti dan senyum-senyum sendiri. Ran ini adalah gadis yang sangat peduli kepada teman-temannya, khususnya bagi orang yang sangat dia cintai. Dan akhirnya tibalah masa akan dilakukannya penculikan kedua. Semua siswa dikumpulkan dalam satu ruangan yang dijaga ketat oleh para polisi. Bahkan Pak Mori juga datang ke sana dan menyuruh Shinichi untuk menjaga Ran. Sebelum itu Ran mendapatkan sebuah surat dari seseorang dan ada sebuah kunci dalam surat itu. Semua orang mulai waspada. Shinichi masih menerka-nerka siapa pelaku sebenarnya. Apakah Kapten Azuma?
Minamida, ataukah Pak Singo yang terlihat aneh dan mencurigakan, atau bahkan Mai Nishida. Di luar, Pak Mori berjaga-jaga bersama para polisi yang ada di luar. Kemudian dia menemukan gadis cantik yang tak lain adalah Mai Nishida. Begini ekspresinya saat bertemu wanita cantik. Beberapa saat kemudian datang Kapten Azuma dan Minamida. Mereka pun berkenalan. Saat-saat yang menegangkan pun tinggal hitungan detik. Saat jam menunjukkan jam 12 pas, tiba-tiba listrik mati dan beberapa saat kemudian Ran sudah menghilang dari ruangan yang dijaga sangat ketat itu. Shinichi pun kebingungan dan mencari-cari Ran hingga memeriksa semua pintu yang terkunci. Dia keluar dan masih tidak menemukan Ran di mana-mana. Hatinya hancur dan merasa kecewa dan merasa bersalah. Pak Mori yang menunggu di luar bertanya kepada Shinichi siapa yang telah diculik. Dan saat Shinichi mengatakan bahwa yang hilang adalah Ran, dia pun langsung memukul Shinichi dengan kekecewaan yang mendalam. Setelah itu Shinichi ditelepon oleh sang penculik dan mengatakan bahwa dia memasang bom di tempat Ran dan Sonoko disekap yang akan meledak pada jam 12 tengah malam nanti. Jadi Shinichi harus menemukan mereka berdua sebelum tengah malam. Di dalam ruangan, Pak Mori mencurigai Kapten Azuma sebagai tersangka. Setelah itu Shinichi dan Pak Mori bergegas ke tempat Kapten Azuma dan hal yang tak terduga terjadi. Di dalam, Kapten Azuma sudah mati gantung diri dan di mejanya ada kertas bertuliskan "Aku adalah sang penculik". Saat Pak Mori sibuk sendiri, Shinichi menemukan sebuah petunjuk di balik surat itu dan mengatakan bahwa Kapten Azuma bukan pelaku penculikan. Di sisi lain, Ran dan Sonoko yang disekap bisa berhasil membuka ikatan yang mengikat mereka berdua berkat Ran. Melihat Ran yang begitu percaya kepada Shinichi membuat sedikit iri Sonoko yang masih jomblo. Ran dan Shinichi mempunyai hubungan yang sangat spesial meski tak saling mengungkapkan. Sonoko merasa putus asa setelah melihat bom waktu di meja, padahal dia masih belum merasakan saling jatuh cinta kepada seseorang. Kasian banget ya. Akhirnya Ran menendang pintu ruangan itu dan dia berhasil membuat lubang pada pintu itu. Namun sayang, kakinya harus cedera. Setelah melihat keluar, ternyata tempat itu berada di lantai atas sebuah gedung. Karena Ran tidak bisa bergerak, akhirnya Sonoko yang turun dan keluar dari sana untuk mencari bantuan khususnya kepada Shinichi. Namun yang terjadi malah Sonoko bertemu dengan sang penculik dan dia ditinju bagian perutnya hingga terkapar. Ya, gagal deh. Sementara itu, para kepolisian masih dalam proses penyelidikan kematian Kapten Azuma. Pak Mori kaget setelah melihat barang bukti yang berupa surat dari sang penculik sudah lenyap dari meja yang ternyata surat itu dibawa oleh Shinichi. Shinichi secara berkala menghubungi Inspektur Megure yang selalu membantunya dalam setiap kasus dan Inspektur Megure percaya pada kecerdasan Shinichi. Setelah itu Shinichi memeriksa kembali ruangan yang pernah dia periksa bersama dengan Ran. Dia mencurigai sesuatu dalam ruangan itu dan ternyata benar. Dia menemukan pecahan kaca dalam sebuah peti dan menemukan penjelasan akurat tentang semua penculikan Sonoko dan Ran. Juga informasi dari Inspektur Megure yang membuat Shinichi semakin mantap dan yakin hakul yakin. Pelakunya sudah diketahui oleh Shinichi dan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Kebenaran selalu hanya ada satu, begitulah prinsip yang selalu Shinichi pegang. Waktu bom meledak tinggal 1 jaman dan Shinichi bergegas ke sebuah tempat yang diyakini adalah tempat Ran dan Sonoko disekap. Setelah sampai di sana, dia bertemu dengan Mai Nishida yang senyum tipis-tipis. Shinichi langsung meminta Mai untuk mengembalikan Sonoko dan Ran, tetapi dia masih sok polos dan masih tidak mau mengaku hingga akhirnya Shinichi menjelaskan semua kejadian penculikan Sonoko dan Ran, yaitu saat Sonoko di ruang istirahat. Mai memberinya obat tidur yang membuat Sonoko tidur gak bangun-bangun. Sebelum itu, Mai sudah mempersiapkan barang yang akan dia jatuhkan ke air dan meletakkan seperangkat alat selam di hutan yang jaraknya tak jauh dari sana, sehingga membuat orang-orang berpikir pelakunya membawa Sonoko lewat jalur air. Setelah itu Sonoko disembunyikan di sebuah peti yang tertutup oleh kaca sehingga saat dibuka oleh Ran dia tidak menemukan apa-apa, padahal nyatanya Sonoko berada di bawah kaca tersebut. Lalu saat orang-orang pada panik dia benar-benar membawa Sonoko. Untuk penculikan Ran, Mai mengirimi Ran sebuah surat ancaman agar dia menyelamatkan Sonoko yang tak lain adalah sahabat tercintanya dan juga dia diberi kunci cadangan agar bisa keluar dari ruangan itu. Begitulah Shinichi mengungkapkan semua trik yang dilakukan oleh Mai. Lebih lanjut lagi, Shinichi mengatakan bahwa motif sebenarnya Mai melakukan itu adalah dendam kepada Shinichi yang membuat pacarnya masuk penjara. Kemudian dia menodongkan pistol ke arah Shinichi dan membawanya ke tempat Ran berada. Mai ingin membunuh Shinichi dan Ran juga bunuh diri nantinya karena merasa hidupnya hampa tanpa kekasihnya yang sudah mati di penjara gara-gara Shinichi. Sementara itu bom waktu tersisa beberapa menit saja. Untungnya saat itu datang Pak Mori yang melemparkan bola ke dalam ruangan itu dan ditendang oleh Shinichi ke arah Mai.
Pistol pun akhirnya dipegang oleh Shinichi dan Mai menangis. Bom waktu tinggal beberapa detik saja. Kemudian Shinichi mengambil bom itu dan melemparkannya ke atas dan ditendang dengan bola sehingga bom itu meledak di atas. Akhirnya kasus pun terpecahkan. Mai sebagai tersangka akhirnya ditangkap oleh polisi. Sonoko pun ditemukan dan selamat, sedangkan Ran dirawat di rumah sakit karena cederanya. Di akhir cerita ini adalah sebuah kejadian yang akan mengubah nasib Shinichi Kudo. Setelah beberapa lama dirawat, akhirnya Ran pun sembuh dan mengikuti kejuaraan karate. Dan sesuai janji Shinichi kepada Ran, jika menang dalam kejuaraan itu, dia akan diajak ke tempat wisata Tropical Land. Di sana, Ran dan Shinichi menghabiskan waktu berdua bersama. Namun, Ranと一緒に行ったトロピカルランドで、俺は怪しげな黒ずくめの男たちを目撃し、彼らを追っていった。それが新一の姿でランと会う最後の時となった。その後俺は黒ずくめの男たちに襲われ、気を失っている間に謎の毒薬を飲まされた。そして目が覚めたら体が縮んでいた。名前はシンじゃなくてコナン。僕の名前は江戸川コナンだ。setelah Shinichi kembali menjadi anak-anak karena dia diberi obat yang bernama APTX 4869 oleh organisasi hitam, dia akhirnya menyamarkan diri dengan nama Conan Edogawa. Ini adalah Gin dan Vodka. Mereka berdua adalah anggota organisasi hitam yang telah membuat Shinichi menjadi anak-anak. Sekarang ini mereka mengincar seorang wanita yang bernama Shiho Miyano atau dikenal dengan julukan Cherry, seorang ilmuwan organisasi hitam yang keluar dari organisasi itu karena sebuah alasan. Di sebuah hotel milik keluarga Sonoko sedang mengadakan acara penghargaan Putri Jepang atau Miss Japanese. Semuanya datang ke acara tersebut. Ran Mori, ada juga Shinichi yang sudah menjadi Conan, dan ini adalah Profesor Agasa. Teman Ran dan Shinichi semenjak mereka masih kecil, sehingga waktu Shinichi menjadi anak-anak, Profesor Agasa lah yang dipercaya Shinichi untuk mengurus semua keperluannya, termasuk menyekolahkan Shinichi di SD Titan. Dia juga pembuat alat-alat yang dipakai oleh Conan. Dan wanita imut ini adalah Ai Haibara yang mempunyai nama asli Shiho Miyano. Nama Haibara adalah nama samaran yang diberikan oleh Profesor Agasa saat mengetahui bahwa dia adalah ilmuwan yang sedang dikejar oleh organisasi hitam. Mereka semua sedang menikmati acara dalam hotel tersebut. Tetapi Pak Mori tidak bisa hadir dalam acara itu karena sebuah kecelakaan konyol yang membuat kakinya cedera karena terlalu bersemangat untuk menghadiri acara tersebut. Sesaat sebelum dimulainya acara Miss Japanese, seorang wanita yang akan menjadi Miss Japanese yang bernama Karen Kotobuki menerima sebuah surat ancaman dari seseorang yang tidak dikenal, dan surat itu cukup meresahkan. Setelah itu, ketika di meja jamuan, Ran mencoba untuk menghubungi Shinichi dengan harapan dia bisa membantunya memecahkan surat misterius yang meresahkan itu. Kemudian Conan dan Haibara memakan sebuah kue yang diberikan oleh Sonoko. Ternyata kue itu mengandung zat kimia yang bisa mempengaruhi keadaan fisik tak normal mereka berdua. Mereka berdua pun lari ke kamar ganti. Conan di ruang ganti pria sedangkan Haibara berada di ruang ganti wanita. Ini adalah kakak perempuan dari Karen yang juga menjadi manajernya. Namanya adalah Mimi Kotobuki. Dan dua gadis ini adalah saingan dari Karen. Mereka berdua adalah Sumiko Abe dan Kiyomi Kawata. Dan ini adalah ketua komite Daigo Miura. Karen ini mempunyai sifat yang sombong, terlebih saat dia menjadi pemenang Miss Japanese. Dia meremehkan semua orang, bahkan kakaknya sendiri. Dan mantan pacarnya yang sekarang menjadi sutradara panggung namanya adalah Soichi Amano. Setelah pembukaan oleh runner-up dan pemenang Miss Japanese selesai, persiapan selanjutnya adalah pertunjukan permainan piano yang akan dipersembahkan oleh Karen. Kalau Sonoko sih seperti biasa mencari cowok-cowok ganteng buat dijadiin pacarnya. Hehehe. Kalau saya sih mau aja nih sama si Sonoko, udah cantik tajir pula. Sementara itu Conan dan Haibara sudah kembali ke tubuh dewasanya. Haibara yang berada di ruang ganti wanita memakai pakaian seadanya, sementara Shinichi dibawakan pakaian oleh Profesor Agasa. Haibara yang sangat cantik dan mantap membuat Profesor Agasa terkesima dan seperti tidak percaya kalau dia adalah Haibara imut yang selalu bersamanya. Sekarang menjelma menjadi Haibara yang cakep dan terlihat seperti Miss Japanese versi anak Indonesia. Hehehe. Setelah itu Shinichi menyelidiki tiap-tiap kamar di hotel itu untuk mencari petunjuk tentang surat misterius yang ditujukan kepada Karen. Di sela-sela penyelidikannya, dia ditemukan oleh Ran di dalam lift yang langsung memeluk Shinichi dari belakang saking kangennya.
Dengan berlinang air mata, Ran mencurahkan isi hati terdalamnya kepada Shinichi. Dan yang terjadi setelah itu adalah... memang henghong nih si Shinichi, padahal kesempatan gak datang 2 kali cuy. Udah pasrah gitu malah bilang Ran tambah gendut. Gak jadi deh adegan yang diidamkan para jomblowers. Kemudian para kru yang sudah mempersiapkan panggung kebingungan mencari keberadaan Karen yang tak kunjung ditemukan. Bahkan Mimi sampai menuduh Daigo telah menculiknya, yang saat itu Shinichi juga berada di sana dan memeriksa kamarnya sekaligus memeriksa kamar Karen, namun tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Di menit-menit sebelum jam pertunjukan dan saat semua orang panik dengan menghilangnya Karen sebagai bintang utama dalam acara malam ini, sedangkan para tamu undangan sudah siap untuk acara intinya, tiba-tiba salah satu kru melihat Karen sudah nampak batang rambutnya, sehingga membuat Soichi selaku sutradara panggung lega. Akhirnya pertunjukan sang Miss Japanese yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Tetapi ada yang aneh dalam pertunjukan itu. Tubuh Karen diikat oleh beberapa tali sehingga dia terlihat seperti boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Para pengunjung terheran-heran melihatnya, dan lebih menakutkannya lagi adalah saat Karen dijatuhkan dengan sangat keras sehingga membuat pengunjung yang melihatnya berteriak histeris dan berhamburan. Sementara di pintu ada Profesor Agasa yang menghadang agar tidak ada yang keluar dari ruangan itu. Saat gawat-gawatnya, tanpa sengaja Haibara terekam kamera, yang mana saat itu acaranya sedang live. Jadi Shinichi menyuruh Haibara untuk segera pergi dari sana, khawatir organisasi hitam akan segera datang ke sana. Pada waktu Shinichi dan Haibara sedang bicara, ada Ran yang melihatnya dengan pandangan cemburu. Sonoko yang tidak terima dengan kelakuan Shinichi marah kepadanya. Ternyata memang benar, Gin salah satu anggota organisasi hitam menonton acara itu, sehingga dia tahu bahwa wanita yang selama ini dia cari ada di hotel itu. Kemudian Shinichi mulai melakukan penyelidikan bersama dengan Inspektur Megure. Tetapi Haibara yang disuruhnya pergi malah masih berada di hotel tersebut. Sebagai seorang ilmuwan, Haibara masih penasaran dengan kandungan kue yang dimakannya sehingga membuatnya normal kembali. Saat di dapur, Shinichi menghampirinya dan menyuruhnya untuk secepatnya pergi dari sana. Namun Haibara harus bisa mendapatkan temuannya dan harus selalu bersama dengan Shinichi. Tiba-tiba mereka berdua terciduk oleh Ran yang semakin cemburu melihat kebersamaan mereka berdua. Kemudian saat Ran bersama Haibara untuk diantar ke Profesor Agasa, tiba-tiba ada orang berpakaian hitam akan menyerang Haibara, namun bisa digagalkan oleh Ran yang jago silat. Haibara pun semakin takut, sementara Ran semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya orang-orang yang tidak mempunyai alibi dikumpulkan untuk diinterogasi oleh Shinichi dan Inspektur Megure. Siapakah pembunuh Karen sebenarnya? Apakah Daigo, Sumiko, Kiyomi, atau Soichi, atau bahkan kakaknya sendiri, Mimi Kotobuki? Setelah itu Shinichi masih mencari bukti dan petunjuk yang akurat untuk menemukan pembunuhnya. Lalu dia meminta kunci kamar Karen kepada Sonoko untuk mengeceknya. Sementara itu Gin dan Vodka sudah mulai bergerak untuk membunuh sang pengkhianat organisasi, Haibara. Saat sedang gawat-gawatnya, tiba-tiba Shinichi dan Haibara merasakan sakit di dadanya yang menandakan efek kue itu takkan lama lagi berakhir dan mereka akan kembali menjadi anak-anak lagi. Untuk itu Shinichi harus segera mengungkap pelakunya. Di belakang ruang pertunjukan, Haibara menemukan kejanggalan dan setelah diperiksa itu adalah bekas noda darah yang artinya pelaku menyeret korban setelah dia meninggal. Dan Haibara juga menunjukkan rekaman ulang kejadian sesaat sebelum korban dijatuhkan. Rangkaian petunjuk mulai disusun oleh Shinichi. Kejanggalan-kejanggalan yang dia temukan sekarang mulai terungkap. Namun lagi-lagi dia merasakan sakit karena akan segera kembali ke wujud semula. Akhirnya Shinichi mengatakan kepada Inspektur Megure untuk segera mengumpulkan orang-orang karena dia sudah tahu siapa pelaku sebenarnya. Setelah itu semua orang dikumpulkan dan Shinichi mulai melakukan tugasnya. Secara langsung dia menunjuk Daigo sebagai pembunuhnya karena dialah yang menulis surat ancaman itu. Daigo pun mengaku bahwa dialah yang menulis surat ancaman itu kepada korban, namun dia bersikukuh bahwa dia tidak membunuhnya. Tanpa babi bu, dia pun dibawa oleh polisi. Setelah Daigo dibawa pergi, kemudian Shinichi dan Inspektur Megure pergi ke belakang ruang pertunjukan. Dan dugaan Shinichi memang benar, pembunuh sebenarnya adalah Soichi Amano. Kenapa begitu? Sebenarnya Shinichi sudah mengumpulkan semua bukti, cuman ada satu lagi bukti yang masih buram baginya dan sekarang sudah terjawab dengan pasti.
Shinichi mengungkapkan kebenarannya bahwa Soichi membunuh korban yang tak lain adalah mantan pacarnya di tempat itu. Kemudian karena tak mungkin untuk membawanya ke panggung saat itu, dia menggunakan 3 kardus cat yang isinya dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi mayat korban. Karena memang Shinichi curiga bahwa korban mati bukan karena dijatuhkan dari atas, tetapi memang sudah mati sebelumnya karena pukulan benda tumpul di kepala bagian kirinya. Dan alat untuk memukul itulah yang sekarang sudah Shinichi ketahui keberadaannya. Pendakwaan Daigo sebagai pelaku pembunuhan adalah salah satu rencana Shinichi untuk mengecoh pelaku sebenarnya, karena setelah itu dia akan merasa aman karena polisi sudah menangkap pelakunya, sehingga dia akan memindahkan bukti, yaitu alat yang dibuat untuk membunuh korban. Akhirnya terungkap sudah kasus pembunuhan Karen Kotobuki, seorang Miss Japanese yang dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri karena menolak ajakannya untuk balikan. Sekarang tinggal urusan Haibara dan organisasi hitam, Gin dan Vodka. Saat pulang bersama Shinichi, Haibara malah menghilang dan ternyata memang benar dia kembali ke dapur untuk mengambil sampel bahan kue itu. Saat-saat haru dan sedikit romantis terjadi saat Haibara merasa ketakutan dan memeluk Shinichi. Namun tanpa disadari ada Ran yang memergokinya. Hati Ran semakin menjerit-jerit melihat perselingkuhan Shinichi dengan Haibara. Kemudian Haibara menjelaskan bahwa dia adalah klien Shinichi yang akan dibunuh oleh seseorang. Ran ya percaya-percaya saja. Untuk menetralisir rasa cemburunya, Ran mengajak Haibara untuk berkenalan, dan setelah itu mereka bertiga pergi. Gin dan Vodka semakin mendekati mereka, dan di sela-sela itu Ran menelpon ayahnya untuk datang ke sana. Kemudian mereka bertiga berlari dan akan menuju lantai atas yang mana nantinya ayah Ran bersama kepolisian akan menjemput mereka. Namun untuk mengulur waktu, Shinichi akan menjadi umpan agar Gin dan Vodka mengejar Shinichi, bukan Haibara dan Ran. Shinichi juga membuat Ran pingsan dengan alatnya agar Ran tidak melihat saat Haibara menjadi anak-anak. Gin dan Vodka akhirnya mengejar Shinichi sambil menembakinya. Untungnya Shinichi membawa kunci kamar Karen yang diberikan oleh Sonoko. Dia pun masuk kamar dan bersembunyi di dalamnya dengan mematikan lampu. Shinichi juga Haibara akan segera menjadi anak-anak lagi. Kemudian Gin dan Vodka masuk ke kamar Shinichi. Namun Shinichi tidak kehabisan akal. Dia menggertak Gin dan Vodka dengan mengatakan bahwa akan ada pasukan polisi yang akan datang. Dan tak lama setelah itu Pak Mori datang menggunakan helikopter polisi. Dia menemukan Ran dan Haibara yang sudah menjadi anak-anak. Kemudian Haibara mengatakan kepada Pak Mori untuk cepat menyelamatkan Shinichi. Dan setelah itu Pak Mori menemukan kamar tempat Shinichi berada. Kedatangan helikopter polisi yang dibawa oleh Pak Mori membuat Gin dan Vodka takut dan mereka berdua pun pergi dari kamar itu. Tetapi sebelum itu dia meninggalkan granat di sana dan tak lama setelah itu kamar itu pun meledak. Setelah itu Haibara yang sudah kembali ke bentuk anak-anak selamat bersama dengan Ran yang baru bangun dari ketidaksadarannya. Pak Mori dan yang lainnya menganggap bahwa Shinichi sudah mati dan membuat hati Ran hancur karena kehilangan orang yang sangat dia cintai dan sayangi. Namun yang sebenarnya terjadi adalah sebelum granat itu meledak, Shinichi kembali ke bentuk Conan sehingga memungkinkan dia untuk keluar lewat jalur pembuangan. Dia kemudian menelpon Ran sehingga membuat Ran bahagia mengetahui Shinichi ternyata masih hidup. Dan pada endingnya, Haibara kembali bersama dengan Profesor Agasa, sementara Conan